juga beliau adalah seorang dai nasional yang sudah sering sekali melakukan dakwah di berbagai tempat, baik itu di Kalimantan Barat maupun di luar Kalimantan Barat. Pada beliau waktu dan tempatnya dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadhana syahru syiyam lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi min samil alim minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin di mana saja berada, alhamdulillah atas izin Allah siang hari ini seharusnya kita istirahat, tidur nyaman, tapi kita manfaatkan untuk hadir dalam satu majelis ilmu yang live streaming baik melalui YouTube dan lainnya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam kita nggak boleh bosan membacanya. Atas perintah Allah kita disuruh banyak membaca sholawat kepada seorang manusia yang mulia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara, dan para pendengar semuanya, juga sekaligus yang menyaksikan pada hari ini, kita akan membahas tentang Ramadan kurang lebih 1 jam lah, waktunya 1 jam. Mudah-mudahan tahan. Bagi yang depannya ada kopi ya sambil ngopi nggak apa-apa. Kalau ada kue sambil makan kue. Cuman kalau saya nggak bisa sambil makan, hanya ngomong terus. Supaya lebih enak tentang tausiah Ramadan ini, dalam agenda tarhib, yaitu menyambut bulan Ramadan, saya beri judul 595. Judul tausiahnya 595. Apa 595? Bukan kode nomor, bukan kode apa, tapi ini adalah materi yang saya sampaikan dalam tausiah ini. Ramadan tidak bisa dilepaskan dengan bulan sebelumnya dan bulan sesudahnya. Sungguh salah kalau kita
diberi oleh Allah bulan Ramadan hanya fokus pada Ramadannya. Tidak punya aktivitas apa-apa bulan sebelumnya, dan tidak punya aktivitas apa-apa bulan sesudahnya. Ramadan sangat identik dengan bulan-bulan sebelumnya dan bulan-bulan sesudahnya. Maka yang saya maksud 5 adalah kita persiapkan 5 hal sebelum Ramadan, yaitu qabla Ramadan, dan 9 perkara kita lakukan di dalam bulan Ramadan, dan 5 hal kita kerjakan setelah Ramadan. Kalau 595 ini kita kerjakan dengan baik, insya Allah puasa kita akan lebih optimal, maksimal, bahkan lebih baik dari puasa-puasa sebelumnya. Kaum muslimin, saudara-saudara semuanya yang dimuliakan Allah. Apa 5 yang harus kita lakukan sebelum Ramadan? Masih ada waktu beberapa hari. Kalau seandainya Jumat kita tanggal 24 puasa, berarti hari ini hari Minggu. Kita 6 hari lagi, 5 hari lagi kita akan puasa. Maka maksimalkan 5 hal ini. Yang pertama, jaga fisik. Jaga kesehatan. Jangan sampai kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan malah sakit. Apalagi kita dalam suasana sekarang hebohnya COVID-19 yang belum selesai. Nah ini. Begitu Ramadan masuk, Corona masuk dalam tubuh kita. Aduh. Langsung PDP. Kita dibawa ke rumah sakit. Tak bisa puasa. Ini rugi. Biarpun boleh mengganti bulan lain. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, boleh mengganti bulan lain. Tapi bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan beda dengan puasa di luar Ramadan. Maka jagalah kesehatan. Kalau kita saat ini dalam kondisi wabah, kondisi taun, kondisi virus corona atau COVID-19, maka kita harus tetap mengikuti himbauan pemerintah atau majelis ulama yang berkembang saat ini. Kemudian jaga kesehatan, ya. Mungkin bisa dengan olahraga, dengan makan-makan yang memadai, biarpun tidak mahal. Ya. Kalau di Mempawah ini enak, saya tinggal ke belakang rumah saja sudah dapat sayuran yang bisa saya makan dan memenuhi kebutuhan. Jadi kesehatan harus dijaga dengan olahraga, ya, dengan berjalan ke masjid, mungkin kalau masjidnya masih buka. Kalau masjidnya yang di wilayah zona merah, ya kita olahraga dalam rumah pun bisa. Olahraga di belakang rumah bisa. Beraktivitas yang bisa mengeluarkan keringat supaya fisik kita sehat. Kemudian istirahat yang cukup supaya kita menyambut Ramadan fisik kita sehat. Karena Ramadan itu ibadah fisik. Ibadah yang tidak perlu pakai bacaan, ibadah tidak perlu pakai gerakan khusus, tidak ada. Beda dengan sholat. Sholat nggak bisa kita sambil nyanyi, sambil nasyid, nggak bisa. Kita sholat Allahu Akbar, lalu lagi lagu nasyid, nggak bisa. Tapi kalau kita puasa, bisa sambil nyanyi nasyid, sambil murojaah, sambil baring-baring, sambil guring-guring, ya boleh, ya boleh. Nah, ibadahnya ibadah fisik, ya fisik. Maka fisik inilah harus dijaga karena tidak makan mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini yang pertama.
Ada 5 nih sebelum Ramadan kita siapkan. Yang kedua adalah kita harus mempersiapkan ilmunya. Ibadah itu tidak bisa dipisahkan dengan ilmu. Ibadah apa saja harus diilmui. Tanpa diilmui, ibadah itu akan bisa salah, bahkan bisa rusak, tidak berpahala, bahkan bisa berdosa kalau ibadah tidak diilmui. Maka belajarlah tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Ramadan. Ilmu apa? Ya otomatis berkaitan dengan hukum-hukum Ramadan itu sendiri. Ya. Apa itu syarat puasa? Apa itu rukun puasa? Apa itu fadilah puasa? Itu dijelaskan semua oleh Nabi. Dan rukun puasa tidak sebanyak dengan rukun sholat. Rukun sholat itu yang jumhur ulama, sepakati ulama itu ada 13. Tapi rukun puasa cuma 2 saja, nggak banyak. Yang pertama, imsak minal muftirat, menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, niat. Nah, puasa itu disuruh kita menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kedua, niatnya harus benar. Ya, niatnya puasa fardu di waktu malam hari. Kalau di siang hari kita berpuasa, tapi tanpa niat, harus diganti bulan lain. Tidak harus niat. Nah, niat ini amal hati. Amal hati. Kalau ada yang menggunakan bacaan niat, jangan disalahkan. Kenapa? Karena itu 80% umat Islam di negara kita ini awam. Karena awamnya itulah perlu bimbingan niat, bacaan niat. Nah, itu jangan disalahkan. Tapi intinya niat itu adalah klik dalam hati. Ilmu, diilmui. Kemudian ada apa? Ibadah puasa ini yang paling banyak fadilah-fadilahnya yang disampaikan Nabi dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah-ibadah yang lain tidak banyak menjelaskan tentang fadilah-fadilah puasa. Tapi kalau puasa dijelaskan banyak sekali fadilah-fadilahnya. Untuk apa? Karena ibadah sebulan penuh ini perlu motivasi. Dengan diberikan oleh Rasulullah fadilah-fadilahnya agar kita termotivasi ibadah dengan sungguh-sungguh. Bayangkan. Futihat abwabal jannah, dibukanya pintu-pintu surga. Motivasi. Ya. Karena pintu surga itu jarang dibuka oleh Allah kecuali waktu bulan puasa. Artinya peluang kita masuk surga itu besar. Berpuasa itu, ibadah bulan puasa itu besar peluangnya untuk masuk surga. Dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, diikatnya setan-setan, itu semua agar kita semangat, motivasi untuk ibadah. Fadilah banyak sekali, ya. Fadilah man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa itu diampunkan dosa-dosa yang lalu. Subhanallah. Karena apa? Karena fadilahnya luar biasa. Banyak sekali fadilah-fadilah. Nah, ini perlu belajar ilmunya. Ilmu apa lagi yang harus kita pelajari dengan Ramadan? Berkaitan dengan batalnya puasa, harus tahu batal-batal puasa. Kadang-kadang di masyarakat banyak yang membuat hukum-hukum sendiri tentang batalnya puasa. Ada, saya pernah ke kampung, kata di masyarakat situ, kalau mandi di sungai, kentut dalam air, batal puasanya. Masa kentut dalam air batal puasanya? Nah, ini karena tidak mempelajari ilmunya tentang batal puasa. Maka belajar tentang batal puasa. Ya, nangis. Kau nangis ya. Kalau nangis batal puasa kau. Nah, jadi ada yang membuat tentang hukum batal puasa karena tidak belajar. Maka belajarlah
banyak ulama-ulama, banyak dai-dai, banyak ustadz-ustadz yang menjelaskan tentang hal itu. Buku-buku kalau malas ya paling mudah kita cari di dunia maya. Nah, ya buka YouTube, minimal cari ustadz-ustadz yang kondang, ustadz-ustadz yang alim, yang kita ragukan keilmuannya, nah, tanya tentang masalah hal-hal ini. Apalagi yang harus kita pelajari, ilmu puasa. Yaitu yang lebih penting dari batalnya puasa adalah rusaknya puasa. Nah ini, puasa itu tidak batal, tapi rusak. Rusak. Apa kata Nabi? Kam min so'imin laisa lahu min siyami ilal du'u wal atuf. Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi hanya dapat lapar dan haus saja. Lapar dan haus saja. Kenapa? Tidak tahu hal-hal yang merusak puasa. Ya. Saya kasih bocoran. Apa yang banyak merusak puasa? 7 lubang di kepala kita ini. Di kepala kita ini ada 7 lubang. Ini yang paling banyak merusak puasa. Betul nggak 7? Nah, yuk kita hitung. Mulut 1, hidung 2, 3, mata 2, 5, telinga 2, 7. 7 lubang ini semuanya mengeluarkan kotoran. Nah, barang yang kotor, nah itu najis. Nah, ini yang merusak puasa. Jaga 7 lubang ini supaya tidak rusak puasa kita. Semakin besar lubangnya, semakin besar peluangnya untuk merusak puasa. Dari 7 ini, mana yang paling besar? Nah, ini mulut nih yang paling banyak merusak. Maka kalau kita lihat di dalam surat Al-Imran, bagaimana syarat puasa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Zakaria, la tukaliman nasa salasa yaumin ila romsyah. 3 hari gak usah ngomong dengan orang. Jangan ngomong dengan orang, kecuali dengan isyarat saja. Nah, artinya hati-hatilah dengan lisan kita. Maryam juga gitu. Dia puasa tidak mau ngomong. Kurangi penggunaan fungsi lisan kita untuk banyak bicara. Ganti dengan banyak tilawah, banyak zikir, ya, banyak istighfar. Ya. Jadi inilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ilmu-ilmu yang harus kita pelajari supaya puasa kita nggak rusak. Apalagi yang ketiga, supaya kita menyambut Ramadan ini bagus, yaitu tazkiyatun nafas, bersihkan diri, ya. Sucikan diri. Bulan Ramadan itu bulan suci, maka kita masuk harus dalam kondisi suci. Kita mau sholat ke masjid saja, masuk ke masjid suci dulu, apalagi Ramadan. Sucikan hati kita, bersihkan hati kita dari dosa-dosa. Ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah beristighfar, segeralah bertobat kepada Allah, minta ampun dari dosa-dosa kita. 11 bulan kita bergelut dengan urusan dunia, beraktivitas yang banyak sekali, sangat memungkinkan itu kita terjerumus pada perbuatan dosa. Tapi Allah Maha Pengampun. Maka bertobatlah kepada Allah sebelum Ramadan. Beristighfarlah banyak-banyak sebelum Ramadan. Mohon ampunlah kepada Allah sebelum Ramadan. Dan minta maaflah kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Terutama yang terdekat dengan kita. Mungkin dengan istri atau suami kita. Mungkin juga dengan anak-anak kita, tetangga-tetangga kita, orang tua kita, adik-beradik kita. Bisa jadi kita berbuat dosa. Maka bersihkan diri. Jangan sampai kita
membawa diri kita masuk Ramadan dalam kondisi kotor, kita bukan mengisi bulan suci, justru mengotori bulan suci. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Wahai saudaraku kaum muslimin, di mana saja berada. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang bersihkan dirinya. Bersihkan dirilah supaya kita bisa menjadi golongan orang beruntung dan masuk Ramadan, masuk golongan orang yang beruntung. Apalagi yang keempat, yaitu persiapkan ruhiyah kita. Ya. Ruhiyah kita siapkan. Jadi ibadah Ramadan, ibadah ruhiyah. Ibadah Ramadan, ibadah bermesraan dengan yang maha gaib, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sarana komunikasi, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kolbu kita, dengan ruh kita. Maka hati kita, ruhiyah kita jaga, siapkan sebaik mungkin. Karena Allah itu suci, ya, maka kita harus suci juga kolbu kita. Tadi kita bertobat dari dosa-dosa, kemudian kita juga berusaha untuk menghilangkan sifat-sifat tercela dalam diri kita. Ya. Buang sifat-sifat tercela, riya, ujub, sum'ah, takabur, ghadab, pemarah, ya, bakhil, loke, kedekut, masing, keminting, medit, pelit, dan seterusnya. Garam betuku, bahasa mempawai, garam betuku. Buang tuh sifat-sifat tercela, dendam, ya. Kemudian bakhil, dibuang sifat tercela dalam diri kita. Ini persiapkan ruhiyah. Ruhiyah yang sehat, ruhiyah yang baik, itu akan terasa nikmat berjumpa dengan Ramadan. Tapi kalau ruhiyahnya nggak siap, bertemu Ramadan dengan bukan Ramadan sama saja, biasa saja, karena sudah tiap tahun berjumpa. Tiap tahun berjumpa. Tahun yang lalu aku puasa, tahun yang lalu juga puasa, sudah puluhan tahun aku puasa, ya akhirnya biasa-biasa saja. Tidak ada istimewanya. Kenapa? Karena tidak ada persiapan ruhiyah. Padahal bulan Ramadan bulan yang sangat-sangat istimewa. Tatkala ruhiyah ini bagus, maka terasa istimewanya Ramadan. Terakhir, persiapan untuk menjelang Ramadan, yaitu siapkan harta, materi, dana secukupnya, sehingga kita tidak tersiksa dengan cari nafkah di bulan Ramadan, sehingga banyak beramal soleh di bulan Ramadan, tidak terlalu sibuk dengan urusan harta. Maka diberi rentang waktu oleh Allah 11 bulan, gunakan untuk nabung. Seandainya 11 bulan itu berhenti saja merokok, bagi yang merokok, berhenti saja merokok. Halo, Assalamualaikum. Ya. Berarti 4 juta berapa? 4.950. Kita sudah punya dana 4.950, hampir 5 juta hanya berhenti merokok 11 bulan. Cukup untuk persiapan kita tidak bekerja 1 bulan Ramadan. Cukup 5 juta. Subhanallah. Tapi karena setan merokok. Na'udzubillah. Inilah 5 yang saya sampaikan menjelang Ramadan. Yang kedua, 9. Ini saya singkat-singkat ya. 9 ketika Ramadan. Lebih banyak. Karena ini
hari pertandingan, hari hanya. Nah, itu harus banyak aktivitasnya. Apa aktivitas yang paling penting dalam bulan Ramadan? Nah, yang dengarkan coba pikir. Nah, pikir apa yang paling penting? Yang paling penting aktivitas kita di bulan Ramadan adalah berpuasa. Puasa. Puasa itulah amal yang paling utama, amal yang paling penting, amal yang diwajibkan oleh Allah. Kutiba alaikumusiyam. Jadi puasa ini yang harus sebenar-benarnya puasa. Baik puasa secara jasadiah, puasa secara fikriyah, puasa secara ruhiyah. Nah, ini puasa harus bagi 3. Puasa jasad, tidak makan, tidak minum. Dari pagi sampai malam, sampai menjelang, sampai maghrib. Puasa fikriyah, puasa dari pikiran-pikiran yang jelek, pikiran-pikiran negatif, puasakan. Berpikirlah yang positif. Itu puasa. Puasa ruhiyah, tadi sudah saya jelaskan tentang ruhiyah. Bagaimana rohani kita ini kontak dengan Allah. Ada interaksi dengan Allah, ada hubungan dengan Allah. Ada dekat dengan Allah, ada ma'iyatullah, ada merasa bersama Allah di bulan Ramadan. Ada muraqabatullah, ada merasa diawasi Allah. Ada muqarabatullah, ada merasa dekat dengan Allah. Ada khaufu ilallah, ada rasa takut dengan Allah. Ada raja'u ilallah, ada rasa berharap dengan Allah. Dan seterusnya hati ini melakukan interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu puasa. Jadi puasa itu tidak hanya fisik, tapi ada pikiran, juga ada ruhiyah kita. Nah, terpadu 3 ini. Karena unsur tubuh kita cuma 3. Jasad, ruh, dan akal. Hilang satu, hilang manusianya. Jasad, ruh, dan akal. Coba buang satu. Hilang jasad, ada ruh, ada akal. Hantu. Jasad ada, akal ada, ruh tak ada, mayit. Apa lagi? Jasad ada, ruh ada, akal nggak ada. Orang gila. Orang gila. Nah, ini 3 puasa. Puasa itu terpadu antara jasad kita, akal kita, dan ruh kita. Yang kedua dari 9 itu adalah tarawih. Qiyamul lail. Istilahnya juga qiyamul lail, sholat di waktu malam. Tarawih. Jangan puasa mau, tarawih nggak mau. Ini. Amin dambi. Hadis lain. Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang qoma Ramadhana, siapa yang qiyam salat malam, salat tarawih di waktu bulan Ramadan, maka terampunkan dosa-dosanya yang lalu. Jadi jangan memisahkan salat tarawih dengan puasa atau kebalik. Tarawih mau, puasa tak mau, makin parah. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Yang ketiga adalah tilawah Quran. Tadarus Quran. Ini adalah bagian penting di dalam Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka membaca Al-Quran di bulan Ramadan, Masya Allah, beda dengan bulan yang lain. Kenapa? Karena kita baca Quran itu di bulan turunnya. Kalau di bulan lain kita baca, bukan bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan bulan Ramadan. Kita baca bulan Ramadan. Masya Allah.
Luar biasa. Bisa jadi tidak hanya satu huruf 10, bisa 100. Kalau di bulan lain, ya kata Nabi, likuli harfin hasanah. Setiap satu huruf itu kebaikan. Likuli hasanatin asrah. Satu huruf itu 10 kebaikan. Tapi di bulan Ramadan bisa berlipat ganda. Kenapa? Semua amal di bulan Ramadan, ya, kata Allah dalam hadis qudsi, ana ajajibi, aku yang akan membalasnya. Jadi Allah yang membalasnya. Berapa pahala baca Quran? Nah, itu Allah yang membalasnya. Tergantung bacaannya. Tergantung ikhlas niatnya. Ikhlasnya niat. Niatnya ikhlas. Kemudian bacaannya benar, bagus, tartil. Wah, itu istimewa. Jadi tilawah. Targetkan minimal hatam 1 kali minimal. Kalau bisa kader-kader PKS itu ya ini berapa nih? Hatam 5 kali. Hatamkan 5 kali. Al-Quran ini di hari kiamat digandengkan oleh Allah dengan puasa. Asyamu wal Quran yasfi'ani lil ardi yaumil qiyamah. Al-Quran dan puasa dengan Al-Quran, dua ini akan memberikan syafaat di hari kiamat. Kita di hari kiamat perlu sekali syafaat, perlu sekali perlindungan, perlu sekali pertolongan. Syafaat itu perlindungan dan pertolongan. Maka ada yang dapat memberi pertolongan kita selain Nabi Muhammad SAW, yaitu puasa dan Al-Quran. Maka kalau kita berpuasa, jangan sampai kita berpisah dengan Al-Quran. Bersahabatlah dengan Al-Quran. Perbanyaklah berinteraksi dengan Al-Quran. Perbanyaklah kita membaca Al-Quran. Perbanyaklah kita pegang-pegangan Quran dari pegang-pegang yang lain. Jangan sampai kita banyak pegang HP. Tapi kalau HP-nya untuk tilawah, tak apa. Yang keempat adalah tahfidz. Ya, tahfidz. Jangan puas dengan tilawahnya. Bulan Ramadan jangan puas dengan tilawah bulan Ramadan. Tambah lagi tahfidzul Quran. Tambahkan. Jangan kita hafalannya 1/4 juz amah pun nggak dapet. Masih banyak orang sholat saking awamnya di negara kita ini. Sholatnya hanya baca surat kul. Kul. 4. Kul yal kafirun. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Hanya kul. Tiap hari dibaca itu terus. Yang kasihan malaikat. Tiap hari yang dicatat kul. Hari kemarin kau kul. Hari dulu kul. Hari ini kul lagi. Ya Allah, malaikat akhirnya merajuk. Aku besok tak datang lagi. Kenapa? Ya, kau tetap masih kul. Tetap kul lagi. Tambah hafalan. Semakin banyak hafalan kita dalam membaca Al-Quran, dalam sholat. Malah berdua sholat. Itulah nanti akan menambah beratnya timbangan kita di akhirat. Yang ditimbang di sana tidak hanya bacaan kita. Hafalan kita. Bahkan kata Nabi yang menentukan derajat kita nanti di akhirat. Ya. Fil jannati dairah, dalam surga itu ada lingkaran-lingkaran, ada orbit-orbit penghuni surga, tingkatan-tingkatan. Yang paling banyak hafalannya itu paling tinggi derajatnya. Tuh. Mungkin nih ada lingkaran 30 juz di sentralnya. 29. Lingkaran lagi 28 juz, lingkaran lagi 24 terus, 20 terus, 15 terus. Paling ujung lingkarannya adalah hafal 1 juz. Itu dalam orbit surga. Kalau nggak ada 1 juz hafalan Quran,
tak masuk orbit surga, empernya surga. Empernya surga macam mana? Rugi. Tambah hafalan, berusaha ngapalkan 1 juz supaya legal masuk surganya. Yang kelima, sedekah. Rasulullah azwadun nas. Rasulullah di bulan Ramadan manusia yang paling banyak sedekahnya. Bersedekahlah karena saat ini berlipat ganda pahalanya. Rasulullah itu orang yang paling dermawan, tapi sangat dermawan sekali tatkala Rasulullah berada di dalam bulan Ramadan. Luar biasa. Lebih dari angin yang menghembus. Dermawannya Nabi melebihi angin dari yang menghembus. Maka banyaklah sedekah. Siapkan dana di samping untuk kepentingan keluarga, siapkan dana untuk sedekah. Ya, lebih-lebih waktu pagi. Kalau saya pribadi ya, saya siapkan sedekah bulan Ramadan untuk menyedot rezeki 11 bulan berikutnya. Tapi jangan urusan itu, urusan akhirat. Insya Allah orang yang sedekahnya banyak, maka 11 bulan di bulan setelah Ramadan akan dicukupi oleh Allah. Akan diganti oleh Allah. Artinya apa? Masalah kebutuhan dalam hidupnya tidak mengalami kekurangan. Nah, inilah pentingnya hikmahnya sedekah bulan Ramadan. Maka jangan takut-takut bersedekah bulan Ramadan, karena Allah ganti nanti 11 bulan berikutnya, insya Allah. Yang berikutnya, sedekah ini adalah sarana tolak bala. Ya, salah satu sarana tolak bala. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Jadi paling cepat menolak bala itu adalah sedekah, bukan doa. Doanya panjang, doanya bibirnya sampai kembang, tapi bakhil, tak diterima oleh Allah. Doanya pendek, singkat, tapi rajin sedekah, makbul, diterima oleh Allah. Tuh, jangan bakhil, sedekah. Musim wabah gini, banyak sedekah. Insya Allah kita akan dijaga oleh Allah. Dan insya Allah kalau kita rajin sedekah, Ramadan, Corona, sirna. Ini yang kita harapkan. Yang keenam, memberi berbuka. Ya, beri berbuka. Nggak usah payah-payah. Ya, beri orang 1 gelas air saja. Ya, 1 gelas air memberi buka itu sudah berpahala besar. Kata Nabi, biarpun 1 butir kurma kau sedekahkan, selamatkan kamu dari neraka. 1 butir kurma selamat dari neraka. Subhanallah, ini luar biasa. Tapi jangan sengaja datang ke rumah tetangga, Lung, sedekah Lung, apa nih? Kurma sebutik. Ngapa pula kurma sebutik? Bebas dari neraka, Lung. Astagfirullahaladzim. Itu sih ngolok-ngolok, tak boleh. Ya, artinya apa? Karena nilai besarnya sedekah itu sebutir kurma saja bisa membebaskan dari neraka bagi orang yang tidak mampu. Tidak mampu pun disuruh sedekah oleh Nabi dengan sebutir kurma, apalagi yang mampu. Beri air kotak banyak-banyak. Letakkan di masjid-masjid yang tidak tutup untuk orang berbuka. Wah, mantap. Kalau enggak, antarkan ke tangga-tangga. Ya, kue, makanan, buah-buahan, air, boleh. Tapi jangan air mentah, air kolak. Air kinco. Air kinco ini paling populer Kalimantan Barat. Antarkan air kinco ke tetangga kita. Itu. Banyak sedekah. Banyak memberi buka orang yang berpuasa. Ya. Yang ketujuh, majelis ilmu. Sekarang banyak yang menggunakan media online dalam menyampaikan ilmu. Karena suasana corona di zona-zona tertentu tak boleh keluar rumah, maka
Jadikan sarana-sarana online ini untuk mencari ilmu. Bulan Ramadan, bulan untuk peningkatan ilmu. Banyak tausiah, banyak dakwah, banyak ya. Di televisi nanti, semua televisi akan menyiarkan berbagai macam kegiatan-kegiatan tausiah. Nah, di Mempawah ini, ada satu orang yang akan ikut Indosiar nanti. Mewakili Kalimantan Barat, ada satu orang. Sasa namanya. Nah, ini nanti akan tampil di Indosiar. Nah, ikutkan tausiah-tausiah, ceramah-ceramah, majelis-majelis ilmu, ya, perbanyak juga mencari ilmu, bisa juga baca-baca buku. Ya. Kayak belakang saya nih, banyak-banyak buku baca. Saya sendiri jarang bacanya. Yang kedelapan, menghidupkan amal-amal sunnah. Ya. Amal-amal sunnah diperbanyak bulan Ramadan. Berzikir pagi petang itu sunnah yang penting. Ya. Qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah kerjakan. Sebagian ulama mengatakan dibolehkan sholat malam tanpa menambah witir lagi. Cukup nambah sholat malam. Mungkin bininya bangun masak untuk sahur. Bininya. Lakinya jangan tidur. Suami bangun juga. Bangun suami. Kenapa? Bukan bantu masak, sholat malam. Ini tanda istrinya bangun masak, lakinya tidur. Itu dia. Tambah sholat malam. Kalau meyakini boleh menambah sholat malam. Berikutnya yang terakhir, yang ke-9, bulan Ramadan. Jangan lupa iktikaf. Ya. Iktikaf. Wa antum akifuna fil masajid. Kalian sedang iktikaf di masjid-masjid. Jangan. Ya. Beriktikaflah di bulan Ramadan. Rasulullah selama hidupnya tidak pernah meninggalkan iktikaf. Artinya sunnah penting ini. Beriktikaflah. Ya, iktikaf. Yang sering dilakukan Nabi 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir. Begitu iktikaf di masjid. Kalau memang ada masjid yang kita bisa gunakan untuk iktikaf, atau di daerah zona-zona yang hijau, atau zona-zona yang kuning, sekarang masih banyak buka-buka masjid, boleh numpang iktikaf situ. Ya. Tapi ingat pesan Allah, wala tubasyiruhunna. Jangan dekati bini, ya, jangan dekat-dekat istri. Nah, artinya off dulu selama iktikaf dengan istri. Ya. Ada pesan dari Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Itu perintah iktikaf. Jangan sampai kita diberi Ramadan tak suai iktikaf. Minimal kata para ulama nih, minimal 1 malam. Minimal 1 malam. Mulai maghrib sampai subuh. Minimal. Kalau nggak bisa 10 hari. Minimal ada iktikaf 1 malam. Nah, inilah 9 perkara yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan. Yang terakhir, setelah Ramadan. Nah, inilah untuk mendeteksi, untuk meneropong, untuk melihat puasa kita diterima oleh Allah atau tidak, puasa kita benar atau tidak, puasa kita baik atau tidak, puasa kita meraih pahala besar atau tidak. Lihat setelah Ramadan. Nah, ada perubahan apa tidak? Ada perubahan atau tidak? Perubahan apa? Jadi Ramadan itu pada umumnya diawali penutupan itu dengan zakat. Zakat. Zakat fitrah itu kata Nabi diberikan menjelang hari raya. Ya. Paling lambat sebelum khotib naik mimbar. Khutbah hari raya. Jadi zakat
Zakat ada zakat mal, ada zakat fitrah. Nah, di Indonesia sekarang lagi masih dalam kondisi pembahasan apakah boleh bayar zakat sebelum Ramadan. Kalau zakat mal silakan saja, ya. Zakat mal, zakat fitrah ini masih di pembahasan. Jadi bayarlah zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, ya. Jangan sampai tidak membayar zakat, lalu khotib sudah turun dari mimbar khutbah baru nak bayar, tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima zakat. Nah, hati-hati. Yang kedua, tentunya sholat Id. Ya, sholat Id. Sholat Idul Fitri ke masjid atau ke lapangan bagi zona-zona yang sudah aman, zona-zona yang sudah hijau, ya, atau zona-zona daerah yang diperbolehkan oleh pemerintah atau majelis ulama untuk sholat Id, maka sholat. Bagian daripada mata rantai puasa. Jadi jangan sampai kita tak sholat Id, biarpun sunnah muakkadah, tapi penting sholat Id. Silaturahim dengan seluruh umat Islam. Sampai-sampai Rasulullah perginya dengan pulangnya jalannya lain. Nah, ini banyak yang tak tahu untuk apa Rasulullah jalannya lain, supaya memperbanyak silaturahim. Berangkat lewat sini banyak ketemu si A, si C, balik dari sana ketemu si D, si E, si F, si G. Nah, berputarnya Nabi itu, ya. Kemudian jangan lupa ba'da Ramadan adalah puasa 6, puasa Syawal. Manitabat sitata ayam minasawal kasawamita. Orang yang berpuasa 6 hari setelah bulan Syawal, 6 hari setelah bulan Syawal itu seperti puasa 1 tahun. Wah, puasa 1 tahun. Untuk apa ada syarat puasa 6? Nah, ini puasa 30 hari. 1 tahun 360 hari. Nah, 30 letakkan angka 6 tengah-tengah. 30. Nah, 30 taruh 6 tengah-tengah. 360. Pas dengan hari 1 tahun 360 hari. Untuk apa? Supaya kita mati dalam kondisi puasa biarpun tidak puasa. Kalau kita tahun depan mati atau tahun ini mati setelah puasa 6, kita puasa. Dalam kondisi meninggal, dalam kondisi puasa. Orang yang meninggal dalam kondisi puasa, ringan di alam barzahnya. Siapa yang ringan di alam barzahnya, ringan di akhirat hisabnya. Siapa yang ringan hisabnya, mudah masuk surganya. Maka puasa 6. Puasa 6 itu kalau kita biarpun nggak puasa, mati dalam kondisi puasa. Subhanallah. Kan ada shaumul dahar. Subhanallah. Silakan selanjutnya, selain puasa Syawal, yaitu ada silaturahim. Silaturahim, manfaatkan bulan setelah puasa, perbanyak silaturahim, membangun persaudaraan, persahabatan, ya, kekerabatan, dan membangun silaturahim, berbanyak silaturahim, karena silaturahim ini akan mendapatkan 2 keistimewaan, yaitu bertambahnya rezeki dan bertambahnya umur. Subhanallah. Rezeki pasti, karena banyak juada di rumah-rumah orang. Nah, yang terakhir, ya, ba'da Ramadan jangan lupa memelihara amalia Ramadan. Nah, apa-apa yang kita kerjakan amal soleh di bulan Ramadan, jangan berhenti di bulan Ramadan, tapi lanjutkan terus lanjutkan sampai Ramadan yang akan datang. Amal solehnya berlanjut, Ramadannya selesai, tapi amal solehnya tidak pernah selesai, tidak pernah putus, lanjut terus ketemu Ramadan lagi. Itulah orang yang maksimal, optimal, dan mendapatkan keistimewaannya Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Kiai Haji Afan Haji Sumitra SPDI, Ketua Dewan Syariah PKS Kalimantan Barat. Pemirsa dimanapun
Anda berada. Selanjutnya kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Alhamdulillah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan. Yang pertama dari Imai Cantik, ya, namanya Imai Cantik. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya Waalaikumsalam. bagaimana agar Ramadan dapat? Putus-putus. Gimana ya Ustaz? Ulangi, putus-putus suaranya. Suaranya saya ulangi Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Waalaikumsalam. Dari Imai Cantik. Mau tanya bagaimana agar Ramadan di tengah pandemi ini tidak menghalangi kita untuk bersilaturahmi dan bersedekah? Karena silaturahmi dan sedekah termasuk amalan utama juga. Bagaimana Ustaz? Iya. Kita di dalam suasana COVID-19 ini ada standarisasi yang dibuat oleh Menteri Kesehatan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dokter dan macam-macam. Tatkala kita mau sedekah silaturahim, pakailah standar-standar itu. Cuci tangannya, pakai maskernya, ya. Nah, itu. Kemudian jaga jaraknya, tidak jabatan tangan, bisa kita lakukan, ya. Mungkin kalau sedekah kemasannya yang baik. Nah, kalau uang kemasan juga, kalau takut menular dari uang ya dikemas yang baik. Nah, gitu. Atau bisa melalui media online, bisa transfer, bisa pakai ATM dan sebagainya. Banyak jalan-jalan bisa kita lakukan untuk bersedekah dan silaturahim. Banyak yang kita lakukan, ya. Apalagi kita meyakini tetangga-tetangga kita nggak ada yang ODP. Nah, jangan suudzon. Ya, jangan suudzon dengan tetangga-tetangga kita. Lakukanlah silaturahim, lakukanlah sedekah ke tetangga-tetangga, ke keluarga-keluarga, saudara-saudara yang memang nggak ada indikasi dan jaraknya tidak jauh. Jaraknya tidak jauh, dekatan. Nah, itu. Mungkin itu saran saya. Makasih. Baik, terima kasih Ustaz atas pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya dari Z Pro. Apakah sholat tarawih di masjid atau surau di komplek kita boleh dijalankan karena hanya jamaah komplek saja yang mengikuti di masjid atau surau situ? Berarti tidak ada jamaah-jamaah yang dari luar gitu ya? Tidak ada jamaah-jamaah yang datang dari luar komplek itu. Bagaimana Ustaz? Apakah masih boleh dilaksanakan? Gitu. Iya. Kalau kita posisi di satu komplek, ya, satu komplek, tidak ada orang lain lagi di komplek itu. Namun pemerintah dan majelis ulama sudah menetapkan, ya, bahwa tidak boleh melakukan kumpul-kumpul termasuk sholat berjamaah, maka lebih baik sholat dengan keluarga di rumah, lebih baik. Cuman jika di masyarakat situ satu komplek bermusyawarah, bersepakat, ya, dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat dengan umpamanya membuat sarana-sarana aman, mau masuk dibuat bilik, umpamanya bilik penguapan, kemudian disiapkan pencuci tangan, kemudian dibuatlah jarak yang aman, kemudian sholat tidak menggunakan salaman, kemudian ayatnya nggak panjang-panjang, nggak terlalu lama di surah, dan itu jika hasil musyawarah satu komplek itu insya Allah boleh, asalkan musyawarah. Itu insya Allah. Karena fasawirhum fil amri, ya, karena tidak mesti satu daerah itu semuanya zona merah, tidak mesti, hanya ikhtiar saja. Kalau memang kita sudah ikhtiar maksimal, menggunakan standar yang baik, pengecekan yang baik, setiap masuk dicek suhu panasnya, nah itu kemungkinan itu masih bisa dilakukan, karena ada keyakinan di komplek itu semuanya aman. Nah itu, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari
Ada lagi? Boleh kontak langsung yang pakai Zoom. Halo?